Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Jumat ini ya teman-teman ya. Hari Jumat malam Sabtu tanggal 22 Mei 2026, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran online ya. Yang mana pembelajaran online ini adalah pembelajaran yang independen ya, teman-teman ya. Jadi program ini adalah program pribadi, teman-teman. Program pribadi Ana yang Ana tidak mengikuti orang lain ya. Maksudnya Ana tidak program ini eh, bukan hasil dari Suni atau Kusa ya. Jadi ini program program Ana teman-teman ya, program pribadi. Nah, dan di malam malam Sabtu ini ya teman-teman ya, atau Jumat malam ini kita akan mempelajari Dars Akidah part 1 ya. Yang mana mungkin teman-teman yang sudah hadir di sini itu mungkin kemarin sudah pernah belajar ya, atau mungkin di pertemuan kemarin itu sudah hadir di sini ya beberapa orang. Akan tapi di sini Ana eh, mengulang kembali ya teman-teman ya, mengulang kembali pembelajaran yang kemarin. Yang mana di sini Ana menambahkan beberapa poin agar kita bisa mempelajari atau bisa tergambar ya, bisa tergambar dengan gambaran global tentang ilmu akidah ya, ilmu akidah. Nah, ya ini filenya sudah ana kirim ke grup ya teman-teman ya. Yang mana di sini insya Allah pembahasan dari pertemuan pertama ini atau part 1 ini ya, yaitu kita membahas tentang mukaddimah, itu kita akan membahas 4 poin teman-teman ya. 4 poin mukaddimah ilmu akidah. Oh ini ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini belum ana ganti nih. Memang tadinya ini 7 ya teman-teman ya. Memang ini tadinya 7 pembahasan, tapi sudah ana hilangkan 3 ya teman-teman ya. Yang mana insya Allah kita akan mempelajari pada malam hari ini mukaddimah ya 4 ini insya Allah. Ya. Nah, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim ya. Pengertian akidah ya. Jadi dalam mukaddimah ini kita akan mempelajari 4 poin ya teman-teman ya. Pengertian akidah, pembagian akidah, kenapa kita harus mempelajari akidah yang benar. Kemudian yang keempat adalah kapan dimulainya penyimpangan akidah. Ya, seperti itu. Nah, bismillah. Pengertian akidah, ya. Semua ilmu, teman-teman. Ya, semua ilmu itu kita harus mengetahui maknanya, ya. Harus kita mengetahui maknanya dia itu ya, makna dari ilmu ini secara etimologi dan terminologi ya, atau mungkin ini kebalik ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa ya, atau lughatan dan istilahan ya, lughatan dan istilahan. Untuk apa? Untuk kita mengetahui apa tujuan dari kita mempelajari ilmu tersebut ya. Ketika kita mempelajari nahwu teman-teman, kita ya, tujuan kita mempelajari nahwu itu kita apa namanya, kita mengetahui apa harokat terakhir di suatu suatu kalimat ya, dan juga fungsi dari huruf itu apa ya. Huruf di dalam ilmu nahwu itu banyak teman-teman. Nah, kita tahu fungsi huruf ini
sama huruf ini itu kita pelajari, itu salah satu dari kita mempelajari ilmu nahwu. Begitu pula ilmu akidah. Ya, kita mempelajari pengertian akidah agar kita itu tergambar. Oh, akidah ini apa namanya? Akidah ini mempelajari ini tujuannya ini, ya seperti itu. Nah, oke, pengertian akidah secara lugatan, teman-teman. Ya, pengertian akidah secara bahasa Arab atau etimologi ya, itu diambil dari kata akoda. Ya, jadi akidah itu adalah wazannya fa'ilah, ya teman-teman ya. Fa'ilatun, aqidatun, ya seperti itu. Diambil dari kata akoda yang bermakna ar-rabatu, asyaddu, al-ihkam, at-tawassuq. Ya. Makna akoda itu berputar di antara 4 mufradat ini, teman-teman. Ya, ima dia itu ikatan, ima dia itu kuat, ima dia itu kejelasan, ya, dan at-tawassuq. Tawassuq sama asyad itu satu makna ya, teman-teman ya. Kuat, ya. Seperti itu, satu makna, tapi di sini ketetapan, ya. Tapi di sini Ana mengambil makna yang ketetapan. Ya, itu adalah pengertian akidah secara bahasa, ya, secara bahasa Arab. Kemudian pengertian akidah, oh ya, ini masih secara bahasa ya teman-teman ya. Dan pengertian secara bahasa tentang akidah juga dimutlakkan dengan ma yaqidu alaihil insanu qalbahu wa dhamirahu wa yuqinu bihi. Ya, ilmu akidah secara bahasa itu ada 2 berarti ya teman-teman ya. Itu ada 2. Yang pertama secara kata, kemudian secara ilmu, kemudian secara ilmu. Ya, ilmu akidah secara bahasa itu adalah yang diyakini oleh hati dan batin manusia, yang diikat dan diyakini oleh hati dan batin manusia. Ya, maka pembahasan akidah adalah menyangkut keyakinan seseorang yang dianutnya. Ya, jadi pembahasan akidah itu adalah keyakinan, teman-teman. Keyakinan, ya, atau mungkin agama gitu ya, teman-teman. Agama itu pembahasannya di ilmu akidah, di ilmu akidah, ya, seperti itu. Ya, keyakinan itu keimanan, ya, keimanan, kepercayaan itu masuknya ke dalam ilmu akidah. Nah, dan ini adalah secara bahasa ya, teman-teman ya, secara bahasa. Dan adapun pengertian akidah secara istilah, ya, atau secara terminologi ya, teman-teman ya, atau mungkin kebalik, ya. Adapun pengertian akidah secara istilah atau terminologi itu bisa ditinjau dari 2 sisi, teman-teman. Sisi makna umum dan sisi dari makna agama Islam. Ya, makna akidah yang umum, ya, yang secara umum itu adalah al-hukmu dzihni al-jazim alladzi la yaqbalu syak. Ya. Akidah, pengertian akidah secara istilah. Dalam ini makna umum ya, teman-teman ya. Makna umum itu adalah ketetapan hukum yang pasti dan tidak menerima keraguan. Ya. Itu akidah. Itu akidah. Tapi ingat teman-teman, ingat ini dalam masalah keyakinan atau kepercayaan. Ya, bukan amaliyah, bukan yang sifatnya amal. Ya, ini berputarnya di kepercayaan. Ya, seperti itu. Nah, akidah merupakan sekumpulan prinsip dan pemikiran yang diimani oleh manusia serta diyakini oleh hatinya, sehingga menjadi sebuah keyakinan kokoh yang tidak tercampur oleh keraguan sedikit pun. Ya, jadi kalau misalkan kita menemukan seseorang yang meyakini ini dan keyakinan ini sudah dia anut dari dia kecil dan dari nenek moyangnya, ini akidah. Ini akidah.
Walaupun akidahnya salah, itu tetap akidah, teman-teman. Itu tetap kayak keyakinan. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau makna secara umumnya ya, teman-teman ya. Adapun makna secara agama Islam itu adalah rukun iman. Adalah rukun iman, yaitu mempelajari iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan iman kepada takdir baik atau buruknya. Ya, seperti itu. Inilah ilmu akidah. Ini adalah ilmu akidah. Nah, ya, ini adalah pengertiannya ya, teman-teman ya. Pengertian di poin pertama file ini, yaitu pengertian akidah. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, itu adalah pembagian akidah. Berdasarkan pengertian umum, ya, kita pembagian akidah ini, teman-teman, itu kita ambil dari pengertian umumnya, ya, pengertian umum, bukan pengertian yang khusus. Kalau pengertian khusus atau pengertian secara agama Islam, yaitu hanya terbatas di akidah yang benar. Ya, seperti itu. Nah, berdasarkan pengertian umum, maka pembagian akidah itu hanya dua, teman-teman. Yaitu akidah sahihah dan akidah fasidah. Ya. Oke. Akidah sahihah adalah keyakinan yang sesuai dengan realita yang ada di dunia dan di akhirat. Itu adalah akidah yang sahihah, teman-teman. Ya, sebuah keyakinan, sebuah anutan, ya, atau sebuah kepercayaan yang sesuai dengan realita yang ada di dunia dan di akhirat. Ya. Dan akidah sahihah ini, teman-teman, tidak akan berseberangan dengan akal yang sehat, serta akal yang sehat akan tunduk kepada akidah. Ya. Jadi akidah sahihah itu tidak disetir akal, teman-teman. Tidak disetir akal. Ya. Justru akidah dululah kemudian akal. Atau mungkin akidah baru akal itu nomor 100 lah. Ya. Jadi akidah yang benar itu harus berdiri yang nomor pertama. Akal itu bisa nomor kedua atau nomor terakhir. Ya, seperti itu. Sebagaimana perkataan para ulama, teman-teman, al-aqlus sahih la yu'aridun nassos sharih. Ya, akal yang sehat itu tidak mungkin berseberangan dengan nas yang sahih, ya, nas yang jelas. Ya, ini terjadi nanti di pembahasan tauhid asma wa sifat ya, teman-teman ya. Tapi ana sengaja menyebutkan ini agar nanti jangan ada yang mengklaim bahwasanya akidah itu sumbernya dari akal. Ya. Ini tidak bisa diterima oleh akal, padahal ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, seperti itu. Orang yang mempunyai akal yang sehat, teman-teman, itu tidak mungkin berseberangan, tidak mungkin berseberangan atau tidak mungkin bertentangan dengan nas yang jelas. Seseorang itu harus menundukkan akalnya atau mungkin harus membuang akalnya ketika berhadapan dengan nas yang jelas. Ya, seperti itu. Nah, contoh dari akidah yang sahihah ini adalah Allah Maha Tunggal ya, teman-teman ya. Di sini ana memakai tunggal karena katanya Esa itu artinya tuh bukan satu, teman-teman. Tapi dia tuh sebelumnya ada gitu. Sebelumnya ada, kemudian dia tuh kayak menggantikan kayak gitu, teman-teman. Ya, maka di sini ana menggunakan kata tunggal. Satu ya, satu tunggal, satu. Bukan dahulunya ada atau setelahnya ada, itu enggak. Ya, seperti itu. Tidak ada sekutu baginya, semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya, dan lain-lain. Ya, ini adalah contoh dari keyakinan yang sahih atau keyakinan yang apa namanya, teman-teman, yang benar. Ya, keyakinan yang benar. Ya memang benar ya, teman-teman ya. Allah tuh Maha Satu, teman-teman. Ya, Allah tuh Maha Tunggal. Ya,
dia doang gitu ya. Ya, Allah saja seperti itu. Tidak ada pembantu, tidak ada sekutu bagi dirinya. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak ada sekutu baginya, teman-teman. Ya, Allah tidak memerlukan bantuan ya. Allah tidak memerlukan bantuan. Ya. Allah tidak memerlukan bantuan, Allah Maha Bisa segalanya dan lain-lain. Kemudian semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Iya, semua 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 kita ya, semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa istirja gimana teman-teman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari akidah yang sahih atau akidah yang benar. Nah, kemudian akidah yang fasidah, teman-teman, itu adalah kebalikannya ya, teman-teman ya, atau lawan dari akidah sahihah, yaitu akidah yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada itu bisa diketahui atau bisa bisa dibuktikan, teman-teman, dari kesesuaiannya dengan fungsi penciptaannya. Sejarahnya, apakah dia berasal dari khayalan atau wahyu dan selainnya. Ya, jadi akidah akidah yang fasidah itu, teman-teman, atau akidah yang rusak itu adalah akidah yang dia itu berseberangan ya, atau dia itu mungkin bisa diotak-atik pakai akal, teman-teman. Coba, oke, kita bisa nggak ngotak-ngatik surga, teman-teman? Bisa nggak kita ngotak-ngatik surga? Oh, surga tuh dia tuh apa? Bentuknya tuh istana, depannya tuh ada sungai, sungainya tuh jernih, baru habis itu uh, istananya tuh tinggi. Bisa nggak kita kita memikirkan surga itu bagaimana, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, kalau nggak bisa, itu berarti akidah sohihah. Ya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ini contoh dari akidah fasidah. Ya. Ini adalah contoh dari akidah fasidah. Ya, contoh dari akidah fasidah adalah keyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan atau anak Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh Nasrani. Ya, ini menyalahi apa, teman-teman? Menyalahi kesesuaiannya dengan fungsi penciptaannya. Nabi Isa diciptakan itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Isa diciptakan ya untuk menyuruh apa? Manusia kepada tauhid. Dan beliau salah satu dari apa? Rasul ulul azmi. Kemudian orang-orang Nasrani menjadikan dia Tuhan atau anak Tuhan. Ini ini menyeberang, ini sesuai nggak dengan fungsi penciptaannya Nabi Isa, sesuai nggak, teman-teman? Tidak. Maka kalau tidak sesuai dengan fungsi penciptaannya, maka dia dan kemudian dia diyakini, maka itu adalah keyakinan yang rusak atau keyakinan yang batil. Ya, seperti itu. Kemudian bentuk ada bentuk keyakinan yang lainnya, teman-teman. Ya, itu sesuatu yang ada di langit dan di bumi terjadi begitu saja dan tidak ada penciptanya. Ini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ateis ya, teman-teman ya. Ya, orang-orang ateis itu mereka itu meyakini kalau bola bola yang kita mainin itu ada perusahaannya, teman-teman. Ada yang buat. Sedangkan alam alam ya, sedangkan langit bumi itu nggak ada yang buat. Terjadi begitu aja. Kan kan bodoh gitu ya. Bodoh ya. Nah, ini ya, ini pertama dia tuh tidak sesuai dengan fungsi ciptaannya, kemudian sejarahnya juga nggak ada, ya. Dan dia tuh berasalnya dari mana, teman-teman? Khayalan, ya. Orang ateis mereka itu meyakini seperti itu karena khayalan, bukan karena wahyu, ya.
seperti itu. Dan serta ada juga salah satu keyakinan teman-teman, eh, keyakinan bahwasanya langit dan bumi ini ada karena energi cahaya dan kegelapan. Ya, ini kalau ini kalau di dalam bahasa Arabnya tuh dia tuh alirannya tuh aliran namanya Manawi, teman-teman. Manik bin siapa gitu. Dia dia itu dia itu orang dia itu kalau nggak salah eh, orang Arab ya, kalau nggak salah ya orang Arab yang dia itu mempelajari filsafat Yunani, teman-teman. Dia mempelajari filsafat Yunani dan dia tuh bikin aliran baru. Jadi kan kalau kita mempelajari filsafat Yunani itu, teman-teman, itu kan alam ini ya, apa namanya? Ya ini salah satu akidah yang fasid juga, teman-teman, akidah yang rusak juga. Jadi kata mereka atau filsafat Yunani itu, mereka tuh ngeklaim bahwasanya alam kita, langit dan bumi itu diciptakan oleh para dewa. Makanya mereka itu dewanya atau tanda kutip Tuhannya ada banyak, teman-teman. Ya, ya kata mereka ada yang Poseidon, apa dewa laut, kemudian Helios, dewa matahari. Nah, si Manik ini ya, teman-teman ya, si Manik apa namanya atau aliran Manawi. Ini kalau bahasa Arabnya ya, teman-teman ya, Ana lupa bahasa bahasa Inggrisnya, Ana lupa. Jadi Manawi ini dia tuh setelah mempelajari apa eh, kepercayaan Yunani, dia tuh kayak ngerasa ah ini nggak bener nih. Akhirnya dari dewa-dewa Yunani itu dia tuh kayak narik kesimpulan, oh dewa ini itu cahaya, oh dewa ini kegelapan. Nah, jadi si Manik ini dia tuh menyalahi Yunani, tapi dia membuat akidah baru gitu. Ya, seperti itu. Ya, akidah atau filsafat Yunani juga itu akidah fasidah ya, teman-teman ya. Akidah fasidah ya. Dan Manawi juga ini juga apa namanya? eh akidah yang fasidah ya, teman-teman ya. Ya, ini Ana mendapati ini dari Ana membaca kitab Akidah Tohawiyah ya, teman-teman ya. Karangan Imam Ibnu Al-Iz Al-Hanafi. Ya, di situ ada. Atau mungkin dari antum ada yang pernah mempelajari akidah sebelumnya, nanti bisa dikoreksi ya, teman-teman ya. Nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Nah, ya jadi pembagian akidah itu ada dua ya, teman-teman ya. Keyakinan yang benar dan keyakinan yang tidak benar, atau keyakinan yang salah. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, mengapa kita mempelajari akidah sahihah? Ya, mempelajari akidah sahihah itu akan memberikan beberapa keutamaan dan keuntungan, teman-teman. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa akidah sahihah akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan hakiki di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min." Nah, syahid dari ayat ini itu wa huwa mu'min, teman-teman. Ya. Apa apa balasannya? Falanohyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan atau kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman dengan keimanan yang benar. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Hanya dengan akidah yang benar, teman-teman, ketenangan hakiki akan kita raih. Walaupun mungkin sepanjang hidupnya dia tuh orangnya tuh nggak kaya gitu ya, maksudnya apa materinya tuh nggak ada ya, atau mungkin dia tuh orang fakir ya, atau mohon maaf
gembel ya. Apa namanya? Mohon maaf ya teman-teman ya, atau mungkin dia tuh orang yang tidak punya. Tapi hati dia tenang teman-teman. Ya, di kesempatan yang kemarin itu anak kan pernah bilang teman-teman, banyak sekali negara-negara yang dia itu akidahnya tidak benar ya atau akidah fasidah, mereka itu justru hidupnya nggak tenang teman-teman. Ya, banyak sekali apa narkoba, kemudian mereka itu apa kejahatan merajalela, ya nyawa tidak ada harganya, ya. Anak yang pas waktu itu pernah lihat teman-teman, pernah lihat ada orang yang dia tuh nge-live ya, bukan nge-live sih, maksudnya dia tuh kayak di Instagram gitu teman-teman. Dia itu sedang ngerekam salah satu kejadian di salah satu kejadian di Amerika teman-teman. Itu pada waktu itu kalau kalau Anda nggak salah ingat malam-malam ya, malam-malam dia itu mendengar kata dia di captionnya itu gangsters war ya, apa namanya, perang gangster, yang mana pas waktu anak lihat itu dar 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 suara tembakan di mana-mana teman ya. Ya maksudnya itu apa namanya, di sana itu nyawa itu kayak tidak ada harganya teman-teman ya. Di sana itu nyawa itu kayak nggak ada harganya, padahal Amerika itu katanya apa negara maju, apa uang banyak, kemudian apa namanya, teknologi serba ada, tapi orang-orangnya kayak gitu ya, orang-orangnya kayak gitu. Dan ini tadi ada yang komen LGBT ya, LGBT di Amerika wah ya, ya itu merajalela teman-teman ya Allah, yaitu apa akidah, akidah yang tidak benar teman-teman, akidah fasidah itu tidak akan mendapati di dalam dirinya itu ketenangan hakiki ya. Apalagi di Jepang ya teman-teman ya, di Jepang itu teman-teman ada, nanti kalian cari sendiri ya, ada hutan yang khusus untuk bunuh diri teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orangnya tuh dia tuh stres ya kan, dia tuh stres, kemudian dikerja dia marahin, kemudian dia tuh dipecat secara tidak hormat, kemudian dia tidak tidak dikasih pesangon ya, kemudian dia di rumahnya juga cerai sama istrinya ya, apa namanya, berantem sama istrinya, dia frustasi, dia ke hutan itu bunuh diri teman-teman. Padahal kan ya Jepang negara maju ya kan, Jepang negara maju, elektronik serba ada, kemudian kemudian apa, uang juga banyak, tapi orangnya tuh bunuh diri teman-teman. Ini kan bukti, ini kan bukti bahwasanya apa, akidah yang sohihah, akidah yang sohihah itu bisa kita tuh dengan akidah sohihah kita bisa mendapatkan ketenangan hakiki, walaupun mungkin kita itu tidak sekaya mereka, walaupun kita itu tanda kutip melarat gitu ya teman-teman ya, tapi yang penting hati kita tenang ya, seperti itu. Nah ya, jadi apa keuntungan terbesar dari kita mempelajari akidah yang sahihah itu adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Ya. Kalian kalian sudah hafal surat Al-Bayyinah ya kan, teman-teman? Ini di surat Al-Bayyinah, teman-teman. Kemudian apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa dzalika liman khasyya rabbah. Ya, seperti itu. Nah, ini keuntungan terbesar dari kita mempelajari akidah yang sahihah. Ya. Nah, nah
Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Nah, kemudian ya ini sebenarnya keuntungannya banyak ya teman-teman ya, tapi ini Ana eh, sebutin dua aja ya di sini ya, karena ini nggak nyukup slide-nya. Slide-nya nggak nyukup ya teman-teman ya. Jadi keuntungan yang kedua adalah orang yang beriman dengan keimanan atau akidah yang benar adalah syarat utama diterimanya semua amal atau apa yang dia kerjakan selama di dunia. Ya, ya memang ya teman-teman ya, memang ya, memang seperti itu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Balad, gimana teman-teman? Ada yang tahu? Nah, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqata hamal aqabah." Kemudian, wama, masa surat surat Al-Balad nggak ada yang ini teman-teman? Ayo, apa? Falaqata hamal aqabah. Kemudian, Anis ma'rifatul hasanah. Lanjutkan. Falaqata hamal aqabah. Kemudian, halo. Wa ma adraka mal aqabah. Wama adaro kamal aqabah. Terus, Narullahil muqadah. wama adaro kamal aqabah. Fakku Nah, raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah. terus, yatiman. Au yatiman dza maqrabah. Terus, Au miskinan dza matrabah. oke. Bener ya Ustaz? Oh, Ya ngeplay. benar. Oke, cukup. Ahsanti barakallah. Fadilah Az-Zahra. Yatiman dza makrobah au miskinan dza matrobah. Oke, setelah itu apa? Fadilah au miskinan dza matrobah. Fadilah. Halo. Nggak ada jawaban ya guys ya. Oke, indar au miskinan dza matrobah. Apa setelah itu? Indar. Oke, nggak ada jawaban ya teman-teman ya. Oke, nadifah. Halo, nadifah. Ini nggak ada jawabnya teman-teman ya. Yaudah. Yaudah. Apa tadi Ustaz? Apa? Apa tadi? Lanjutkan ayat ini. Apa namanya? Fakku raqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Terus? Yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Terus? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Terus? Ulaika ashabul maimanah. Cukup. Walladzina kafaru bi ayat. Cukup. Lanjutin tadi. Walladzina kafaru. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum mu'sad. Nah. Kok mu'sad? Alaihim narum mu'sadah. Nah, mu'sadah. Kenapa? Karena narun itu mu'annas ya teman-teman ya. Mu'annas. Jadi bukan mu'sad, tapi mu'sadah. Ya, seperti itu. Nah di surat Al-Balad teman-teman, yang kita sering baca ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma adaro kamal aqabah. Apakah kalian tahu jalan yang sukar
Ya, jalan yang sulit. Apa jalan yang sulit? Fakku raqabah. Memerdekakan budak. Au ita'amun fi yaumin dzi masghobah. Memberi makan di hari kelaparan. Di hari yang makanan itu nggak ada. Ya, atau sulit dicari. Kemudian apa? Au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman dza maqrabah. Atau memberi makan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah. Atau memberi makan kepada orang miskin yang dia itu ya matrobah tuh dia itu tidur di tanah, teman-teman. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu ya dia orang fakir gitu. Orang fakir, orang yang nggak punya apa-apa. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau misalkan ada orang yang dia itu melakukan ini semua, tapi setelahnya itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman? Tsumma kana minal ladzina amanu. Ya. Kemudian setelah dia ini melakukan semuanya, tsumma kana minal ladzina amanu. Kemudian dan juga dia termasuk dari orang-orang yang beriman. Watawasau bis sabari watawasau bil marhamah. Apa balasannya? Ulaika ashabul maimanah. Dan juga dia setelah melakukan 4 ini, dia termasuk orang-orang yang beriman dan juga apa? Watawasau bis sabr. Dia itu saling menasihati dengan saling menasihati dengan kesabaran, watawasau bil marhamah, dan juga dia saling menasihati dengan kasih sayang, ulaika ashabul maimanah. Jadi ketika kita ingin menjadi ashabul maimanah, kita harus amanu dulu. Kita harus menjadi tsumma kana minal ladzina amanu. Dan begitu pula sebaliknya, teman-teman. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Ya. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka mereka itu nanti akan masuk ke neraka yang menyala. Ya. Nah, syahidnya di sini itu seperti ini ya, teman-teman ya. Bahwasanya orang yang beriman dengan akidah yang benar itu adalah syarat utama diterimanya semua amalan atau apa yang dia kerjakan selama di dunia. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir yang mungkin mereka itu lebih maju dari kita, teman-teman. Tapi itu di dunia saja. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, seperti itu. Anak terkadang agak kasihan juga ya, teman-teman ya. Anak terkadang agak kasihan juga sama orang-orang kafir ya, teman-teman ya. Orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran, teman-teman. Dia orang kaya, ya kan? Dia orang kaya, tapi setelah dia mati di atas kekafiran, dia malah masuk neraka gitu ya. Anak sedikit kasihan gitu, teman-teman. Ya, jadi apa yang dia kumpulkan selama mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun di dunia itu tidak berarti apa-apa di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, inilah keuntungan atau keutamaan dari kita mempelajari akidah yang shahihah. Ya, dia itu adalah syarat utama diterimanya semua amalan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pembahasan terakhir kita, teman-teman. Sebenarnya bukan terakhir sih ya. Ada satu lagi pembahasannya. Kapan dimulainya penyimpangan akidah? Ya. Dimulainya penyimpangan akidah terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, teman-teman. Ya. Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Penyebabnya adalah ketika kaum Nabi Nuh itu hulu, berlebihan dalam memuji orang-orang saleh. Ya. Ikrimah mengatakan, kana baina Adama wa Nuhin asyratu qurun.
kulluhum alal Islam. Antara Nabi Adam dan Nuh, ya, dan Rasul Nuh itu ada 10 abad, teman-teman, ya, 100 tahun. Mereka semua berada di atas Islam, ya. Jadi selama 100 tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 100 tahun mereka semua berada di dalam Islam, teman-teman. Ya. Mereka itu berada di dalam akidah yang benar. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada kisahnya ya, teman-teman ya. Dalam Sahihain, ini juga ada di dalam kitab Tauhid ya, teman-teman ya. Di bab Al-Ghulu fi Sholihin. Ini ada. Ini ana sebenarnya ini ana sarikan dari web Muslim ya, teman-teman ya. muslim.com. Tapi matan ini atau isinya ini ada di dalam kitab Tauhid. Nah, dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Itu ya, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan, wa hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumina. Jadi Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, 5 orang ini adalah salah satu dari nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Falamma halaku awhasyaitanu ila qaumihim anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha. Setelah mereka meninggal dunia, jadi ceritanya kayak gini, teman-teman. Ceritanya kita anggap ada 3 generasi ya, teman-teman. Generasi pertama itu adalah generasinya Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ya. Mereka berlima dan kaumnya gitu ya. Nah, di generasi yang pertama itu mereka tuh enggak, ya, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena ada 5 orang ini, ya, 5 orang ini yang menjadi penggiat, teman-teman, ya. Pengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, ya, yang menciptakan langit dan bumi dan selainnya gitu ya, teman-teman. Nah, ketika 5 orang ini meninggal, teman-teman, ya, dan juga meninggal para pengikutnya, ya, datanglah generasi kedua, teman-teman. Generasi kedua ini ya mungkin cicit ya, teman-teman ya, mungkin cucu cicitnya mereka mungkin ya. Mereka itu apa ya, namanya aja generasi belakangan ya, teman-teman ya. Mereka itu nggak tahu kalau dulu tuh generasi bapak-bapak atau kakek-kakek mereka itu ada 5 orang soleh. Yang mungkin mereka itu ya mereka itu udah meninggal gitu. Tapi nggak tahu fungsinya tuh apa gitu. Nah, di sini sahabat Ibnu Abbas mengatakan ketika mereka meninggal, maka setan itu membisikkan, teman-teman. Membisikkan kepada angkatan kedua ini ya. Angkatan kedua ini, dirikanlah patung-patung di majelis-majelis yang dahulu didatangi orang-orang soleh itu. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Ya, jadi generasi kedua ini mereka tuh membuat patung, teman-teman. Membuat patung, membuat gambar. Yang mana patung dan gambar ini dikasih nama-nama mereka. Ya. Dan di angkatan kedua ini, teman-teman, itu tuh belum disembah, teman-teman. Belum disembah. Ya, belum disembah. Hanya mereka itu ya, karena mungkin di situ ada cucu dan cicitnya mereka, yang cucu dan cicitnya itu ya mungkin mereka tuh bilang, ini loh bapak saya, ini loh kakek saya, dahulu dia tuh orang soleh, ayo kita mengikuti ajaran mereka. Mereka itu dahulunya menyembah Allah, ayo kita menyembah Allah gitu. Jadi
Jadi dibuatnya patung-patung itu untuk apa? Untuk pengingat, teman-teman. Dan ini belum disembah, ya. Nah, fafa'alu. Kemudian generasi kedua itu melakukan hal tersebut, ya. Ana tadi membaca penjelasannya ya, teman-teman, ya. Bahwasanya mereka kalau mau berpergian itu membawa patungnya itu, teman-teman. Jadi kalau mereka mau berpergian, ini masih angkatan yang kedua ya, teman-teman, ya. Jadi angkatan kedua ini kalau misalkan mau berpergian itu bawa patung. Berarti pada waktu itu patungnya banyak banget ya, berarti ya, teman-teman, ya. Yang patung yang gedenya tuh 5. Nah, baru habis itu yang patung kecilnya itu mungkin juga gantungan kunci ya, teman-teman, ya. Oh ya, juga gantungan kuncinya itu banyak gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka ketika mau mau pergi pun, mau safar pun itu membawa patung kecil, ya. Untuk apa? Untuk mengingat, teman-teman. Untuk mengingat. Nah, kemudian walam to'bad, ya. Pada angkatan kedua ini itu mereka itu belum disembah, teman-teman. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Nah, jadi angkatan kedua beserta cucu cicitnya mereka itu meninggal, datanglah angkatan ketiga, teman-teman. Angkatan ketiga ini, ya, angkatan ketiga ini tidak tahu, loh kok ada banyak sekali patung-patung, ini buat apa? Ya, ini buat apa? Ini kok banyak sekali patung-patung kecil, ini buat apa? Ilmu tidak ada, teman-teman. Ilmu mengenai patung-patung itu fungsinya buat apa tuh nggak ada. Ya, wanusial ilmu, dan ilmunya itu dilupakan. Ya, atau mungkin tidak diwariskan ya, teman-teman, ya. Maka dari situlah setan atau iblis laknatullah melihat celah kecil. Akhirnya apa? Aubidat. Patung-patung itu disembah. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan lebih dari seorang salafus saleh yang mengatakan falamma matu akafu ala kuburihim. Ya. Tsumma sawwaru tamathilahum. Tsumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ya, ini berarti kalau yang ceritanya Ibnul Qayyim itu masih di angkatan kedua ya, teman-teman, ya. Jadi angkatan kedua setelah mereka itu meninggal, angkatan pertama ini meninggal, mereka itu ya beriktikaf, teman-teman, beriktikaf atau mengelilingi kuburan 5 orang itu. Kemudian mereka menggambar dan membuat patung. Tsumatola alaihimul amadu, ya, sampai waktu berjalan begitu lama, datanglah angkatan ketiga, angkatan keempat, fa'abaduhum, ya, hingga mereka pun menyembah orang-orang soleh tersebut. Maka dari situlah terjadi kesyirikan pertama di muka bumi. Terjadilah apa, teman-teman? Penyimpangan dari akidah yang sahihah. Ya, akidah yang sahihah. Yang mana nasib dari patung-patung itu, teman-teman, ya. Ana baca beberapa kitab-kitab tafsir, itu patung-patung itu awet, teman-teman. Tidak hancur. Ya, patung-patung itu tidak hancur, teman-teman. Di salah satu riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu 5 patung itu sampai di zaman Nabi Muhammad, teman-teman. Sampai di zaman Nabi Muhammad. Jadi patung Wat itu di kabilah mana? Kemudian patung Suwa itu di kabilah mana? Patung Yahuth itu di kabilah ini. Ya'uq dan Nasr itu di kabilah ini dan ini. Itu salah satu riwayat dari penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, mereka patung-patung itu baru dihancurin ketika apa, teman-teman? Fathu Mekah. Ya, ketika Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW itu melakukan haji wada, ya, melakukan manasik haji serta menghancurkan 360 patung yang berada di sekitar Mekah. Ya, mungkin 360 itu include termasuk dari patung 5 itu ya, teman-teman, ya. Itu dihancurkan semua, teman-teman. Dihancurkan semua. Nah,
Ya, itu pembahasan yang keempat, sedangkan pembahasan yang kelima itu kenapa kita atau ana memakai kitab Qawaidul Arba untuk dars akidah ini ya teman-teman ya. Ini ana akan jawab singkat saja. Ini akan ana jawab singkat saja ya, bahwasanya kitab Qawaidul Arba itu adalah kitab yang ringkas. Ya, kita itu teman-teman ketika kita ingin mempelajari akidah maka maka kita mempelajari dengan syai'an fa syai'an ya, sedikit demi sedikit ya. Kita mempelajari usul salasah, kemudian mempelajari qawaidul arba, kemudian mempelajari nawaqidul Islam, kemudian mempelajari kitab tauhid. Salah. Setelah qawaidul Islam ini teman-teman, kasfu syubhat. Kasfu syubhat. Kemudian kitab tauhid, kemudian masail jahiliyah. Ya. Gitu. Jadi kita mempelajari akidah itu dari yang mudah ke yang susah. Ya. Kalau mungkin kalian pengen yang langsung susah ya. mungkin Ustadz Salman, Ustadz Fikri, anak pengen yang langsung susah. Oke, silakan antum baca Syarah Aqidah Thahawiyah karya Imam Ibnu Abi Al-Iz Al-Hanafi. Silakan kalian baca, silakan kalian renungi ya. Kalau misalkan paham, nanti kita belajar bersama-sama ya, teman-teman ya. Ya, kalau misalkan ini gampang nih, coba pengen yang mudah lah. Ya, tuh, silakan. Syarah Aqidah Thahawiyah karya Ibnu Abi Al-Iz Al-Hanafi. Silakan dibaca, silakan direnungi. Kalian mau yang bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia ada. Silakan cari di Shopee, di Tokopedia ada. Silakan dibaca. karena Syarah Aqidah Thahawiyah itu dulu pernah dijadiin muqarrar ya teman-teman ya. Pernah dijadikan buku bahan ajar di Libya. Ya. Itu akidah. Kalau nggak salah di Libya itu dulu Syarah Aqidah Thahawiyah itu dari semester 4 sampai semester 8, teman-teman. Semester 1 sampai semester 3-nya itu pakai Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mau yang langsung susah, Syarah Aqidah Thahawiyah, silakan. Atau aduh, Ustadz itu susah Ustadz. Ya udah, Aqidah Wasitiyah aja ada. Aqidah Wasitiyah, silakan. Ya, silakan dibaca. Kalau misalkan mau yang langsung susah. Ya, jadi di sini anak tuh kita tuh pengen mempelajari akidah tuh yang mudah baru habis itu ke yang susah. Seperti itu, ya. Jadi kita mudah dahulu, kalau ketika kita sudah paham konsepnya, nanti kita mempelajari tentang bantahan-bantahan. Ya. Mungkin gini teman-teman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bukunya Kasyfus Syubhat itu sudah kita tuh sudah mempelajari beberapa bantahan teman-teman di kitab beliau Kasyfus Syubhat itu sudah ada beberapa bantahan tipis ya seperti itu karena ya usul salasah, qawaidul arba, kemudian nawaqidul Islam itu tuh kita mempelajari untuk dasarnya teman-teman, untuk pondasinya dahulu. Kemudian ketika pondasi kita sudah kuat, baru kita mempelajari Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat itu ada bantahan, ada syubhat. Ya, seperti itu. Kalau misalkan pondasi kita tidak kuat, maka ya mungkin bisa terombang-ambing gitu ya, teman-teman ya. Mungkin bisa seperti bagai air di atas daun talas, tidak punya pendiriannya goyah. Ya, seperti itu.
Nah, ini sudah jam 9, teman-teman. Jadi, alasan Ana memakai Qawaidul Arba itu adalah karena pembahasan di Qawaidul Arba itu mudah kita pelajari, ya, mudah kita pelajari dan kita menjadikan Qawaidul Arba itu sebagai pondasi akidah yang benar, ya, seperti itu. Ya, kemarin Ana sudah bilang ya, teman-teman, ya, sudah bilang ya bahwasanya akidah yang benar itu hanya diambil dari mana, teman-teman? Al-Qur'an dan Sunnah, ya, Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Jadi kitab Qawaidul Arba, ya, dan juga kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat kaya, ya, sangat kaya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, seperti itu. Nah, ya, ini sudah jam 9, teman-teman. Kita akhiri. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Nah, Ana minum dulu ya, teman-teman. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa ditulis, ya, bisa ditulis di kolom komentar atau mau tanya langsung, silakan. Nah, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau yang tadi yang Manik, kayaknya kalau nggak salah Manik bin Fatih kalau nggak salah ini. Bapak pencetus keyakinan bahwasanya alam dunia ini berasal dari cahaya dan kegelapan. Ini anak lupa, teman-teman. Anak agak-agak lupa. Ini kalau bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya itu di dalam akidah Tohawiyah itu, secara akidah Tohawiyah itu wal manawi. Ya, manawi. Manawi itu nisbat kepada pencetusnya. Ya, pencetusnya namanya Mani. Ya, pencetusnya namanya Mani. Pas waktu anak cari itu ada sebutan Inggrisnya, teman-teman, tapi anak lupa. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Rea Andre. Antum kan kemarin nanya-nanya nih. Ini ada pertanyaan enggak? Coba nanti dicek ya, teman-teman, ya. Kalau misalkan anak salah, nanti tinggal dikoreksi ya kalau anak salah. Di Syarah Aqidah Thahawiyah. Itu buku bagus banget, teman-teman. Bagus banget. Karena itu isinya, mantap. Aqidah Thahawiyah itu sebenarnya dia itu membahas tentang asma wa sifat ya, teman-teman, ya. Aqidah Thahawiyah itu sebenarnya dia itu pembahasannya itu sama seperti Aqidah Wasitiyah, yaitu tentang asma wa sifat. Cuman Aqidah Thahawiyah itu dia itu pembahasannya mujmal, ya, mujmal, global, secara global akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, silakan, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Nah, Rea Andre, ada pertanyaan enggak? Anis, ada pertanyaan, Anis? Belum ada, Ustadz. Belum ada. Fadilah. Oh iya, tadi nggak ada respon ya. Nadifa, ada pertanyaan? Ini Redmi 10 siapa ini? Redmi 10. Ummu Kulsum, ada yang ingin ditanyakan? Masih, Ustadz. Masih, belum ada. Masya Allah. Nah, ya sudah, karena tidak ada pertanyaan, naktafi
Oh ini dari Fadilah. Oke. Nah, jika tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.